kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan teori belajar behavioristik. Disimak ya teman-teman. Halo teman-teman, perkenalkan saya Rezako Amelia. Di sini saya akan membahas tentang teori belajar dan teori behavioristik. Teman-teman, sebelumnya udah ada yang tahu belum teori belajar itu apa? Teori belajar adalah kerangka konseptual yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana orang memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap melalui proses pembelajaran. Teori-teori belajar mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi belajar, seperti bagaimana informasi diserap, diproses, dan diintegrasikan oleh individu. Hal ini mencakup berbagai pendekatan dan konsep seperti teori kognitif, behaviorisme, konstruktivisme, dan humanisme, yang masing-masing menyoroti aspek-aspek tertentu dari proses belajar. Tujuan utama dari teori belajar adalah untuk membantu pendidik memahami cara terbaik untuk mendesain pengalaman pembelajaran yang efektif dan memfasilitasi perkembangan siswa. Selanjutnya ada teori behavioristik. Teman-teman udah tahu belum teori behavioristik itu apa? Oke, saya jelasin ya. Teori behavioristik adalah pendekatan dalam psikologi yang menekankan pentingnya perilaku yang dapat diamati dan diukur secara langsung. Nah, teori ini menekankan bahwa perilaku manusia terbentuk melalui proses pembelajaran yang melibatkan stimulus dan respon. Keyakinan utama dalam teori ini adalah bahwa perilaku manusia dapat dimodifikasi melalui pemberian stimulus tertentu dan penguatan respon yang diinginkan. Nah, di slide selanjutnya ada contoh dari stimulus dan respon. Di gambar yang pertama ada tangan yang memegang pancingan dengan umpan wortel, serta di bawahnya ada gambar banyak tangan. Ibaratkan seperti orang sedang memancing. Nah, itu kan ada pancingan, umpan, dan ada ikan di bawahnya. Seperti itu stimulus dan respon. Lalu di gambar kedua ada gambar orang dengan uang. Di sana terlihat bagaimana raut wajah orang tersebut terhadap uang. Oke, segitu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Salva Plantergaus. Menurut Ivan Pavlov. Ivan Pavlov adalah seorang ahli fisiologi Rusia yang terkenal karena penelitiannya tentang pembelajaran terkondisikan atau pembelajaran asosiatif. Teori Pavlov terkenal dengan eksperimennya menggunakan anjing, di mana ia menunjukkan bahwa stimulus ventral seperti bunyi bel dapat menjadi pemicu respon refleks seperti air liur mengalir. Setelah dihubungkan secara konsisten dengan stimulus lain yang menyebabkan respon refleks tersebut seperti memberi makan, ini dikenal sebagai conditioning klasik. Dan teori Pavlov memberikan kontribusi besar terhadap pemahaman kita tentang bagaimana pembelajaran terjadi dalam konteks psikologi. Penelitian Ivan Pavlov melibatkan anjing, bunyi bel, dan makanan. Sebelum penelitian, respon anjing terhadap makanan adalah respon alami, yaitu anjing mengeluarkan lidahnya dan saliva atau air liurnya. Sebelum penelitian, respon anjing terhadap bunyi bel adalah tidak terjadi apa-apa, di mana anjing tidak mengeluarkan lidah dan air liurnya ketika mendengar bunyi bel. Tujuan Pavlov dalam eksperimen ini adalah menciptakan respon baru atau respon terkondisi bagi anjing, di mana dengan memberikan stimulus yang hanya berupa bunyi bel, maka anjing akan memberikan respon dengan mengeluarkan lidah dan air liurnya. Pada hari pertama eksperimen, Pavlov memberikan makanan pada anjing yang tentu saja responnya anjing akan mengeluarkan lidah dan air liurnya. Pada hari kedua hingga hari ke-6, Pavlov memberikan stimulus berupa bunyi bel bersamaan dengan makanan yang respon anjing mengeluarkan lidah dan air liurnya. Pada hari ke-7, Pavlov memberikan stimulus hanya dengan menggunakan bunyi bel tanpa makanan, dan sangat mengejutkan bahwa anjing akhirnya memberikan respon dengan mengeluarkan lidah dan air liurnya. Teori menurut Skinner, perilaku manusia dapat dijelaskan dan diprediksi dengan memperhatikan konsekuensi dari perilaku tersebut. Dalam eksperimennya, ia menggunakan kotak Skinner.
suatu perangkat yang memungkinkan dia untuk memberikan penguatan positif atau negatif terhadap perilaku hewan berjubah seperti tikus. Skinner menekankan pentingnya penguatan dalam membentuk dan mempertahankan perilaku. Teori ini menyoroti peran lingkungan dalam membentuk perilaku, serta memengaruhi bidang-bidang seperti pendidikan dan manajemen. Dalam eksperimen Skinner, tikus ditempatkan di dalam kotak Skinner. Awalnya, tikus tersebut tidak mengetahui apa yang harus dilakukan. Namun, ketika tikus secara tidak sengaja menekan tuas, maka makanan tiba-tiba diberikan sebagai penguatan. Seiring dengan berjalannya waktu, tikus tersebut belajar bahwa dengan menekan tuas, ia dapat memperoleh makanan. Akibatnya, tikus mulai menekan tuas dengan sengaja dan berulang kali untuk mendapatkan penguatan yang diinginkan. Skinner mengamati bagaimana perilaku tikus terkait dengan tekanan tuas berkembang melalui proses penguatan positif. Selain penguatan positif, Skinner juga mengamati efek penghukuman dalam bentuk stimulus negatif jika tikus melakukan perilaku yang tidak diinginkan. Misalnya, jika tikus terus menekan tuas namun tidak ada makanan yang diberikan, akan ada suatu rangsangan yang tidak menyenangkan, seperti suara keras atau getaran yang dipicu saat tikus melakukan perilaku yang tidak diinginkan. Tikus kemungkinan akan menghindari atau menghentikan perilaku menekan tuas. Selanjutnya ada tokoh dari teori belajar yaitu Edward Lee Thorndike yang lahir pada 31 Agustus 1874 dan meninggal pada 9 Agustus 1949. Adalah seorang psikolog terkemuka di Amerika Serikat yang menghabiskan hampir seluruh karirnya di Teachers College Columbia University. Teori pembelajaran Thorndike biasa dikenal dengan teori koneksionisme. Thorndike berpendapat bahwa yang menjadi dasar belajar itu adalah asosiasi antara panca indera atau sense impression dengan impuls untuk bertindak. Asosiasi yang demikian itu juga disebut dengan connection atau bond atau koneksi. Hal itulah yang menjadikan lebih kuat atau lebih lemah dalam terbentuknya pembelajaran atau hilangnya kebiasaan karena prinsipnya yang demikian itu. Teori Thorndike disebut juga dengan teori connection atau bond psikologi. Berikut adalah eksperimen dari tokoh Edward Lee Thorndike. Salah satu eksperimen terkenal yang dilakukan oleh Thorndike adalah eksperimen puzzle box yang dilakukan pada awal abad ke-20. Dalam eksperimen tersebut, Thorndike menggunakan kucing sebagai subjek penelitiannya. Ia meletakkan kucing dalam sebuah kotak yang disebut juga dengan puzzle box, yang memiliki pintu yang dapat dibuka dengan menekan sebuah tuas atau menarik tali. Di luar kotak, Thorndike menempatkan makanan yang diinginkan oleh kucing. Pada awalnya, ketika kucing dimasukkan ke dalam kotak, kucing akan kebingungan dan mencoba berbagai tindakan untuk keluar, seperti melompat atau menggaruk pintu. Namun, secara kebetulan, pada suatu waktu kucing akan secara tidak sengaja menekan tuas atau menarik tali yang membuka pintu kotak. Ketika pintu terbuka, kucing dapat keluar dan mendapatkan makanan yang diinginkannya. Setelah beberapa kali percobaan, Thorndike melihat bahwa kucing menjadi lebih efisien dalam menyelesaikan tugas tersebut. Waktu yang dibutuhkan untuk keluar dari kotak berkurang secara signifikan, dan kucing menjadi lebih cepat menemukan cara untuk membuka pintu. Thorndike menyebut fenomena ini sebagai hukum efek atau hukum hasil. Eksperimen puzzle box Thorndike memberikan dasar bagi teori belajar yang dikenal juga sebagai teori koneksionisme. Teori ini menyatakan bahwa belajar terjadi melalui pembentukan dan penguatan asosiasi antara stimulus dan respon. Dalam konteks eksperimen Thorndike, kucing belajar untuk mengasosiasikan tindakan menekan tuas atau menarik tali dengan efek yang diinginkan, yaitu mendapatkan makanan. Dari teori belajar selanjutnya adalah John Brothers Watson yang lahir di Greenville 9 Januari 1878 dan meninggal pada 25 September 1958. Adalah seorang ahli psikolog Amerika Serikat. Watson mempromosikan sebuah perubahan psikologi melalui karyanya, yaitu Psychology as the Behaviorist View It atau pandangan perilaku psikologi, yang ia dedikasikan kepada Universitas Columbia pada tahun 1913. Ia menjelaskan bahwa tingkah laku seseorang dapat dijelaskan atas dasar reaksi fisiologik terhadap suatu rangsangan atau stimulus. Aliran ini tidak menerima paham tentang alam sadar dan alam bawah sadar pada kegiatan mental manusia. Watson adalah guru besar dan direktur laboratorium psikologi Universitas Johns Hopkins pada tahun 1908 sampai 1920. Berikut adalah eksperimen dari tokoh John Watson.
Salah satu eksperimen terkenal yang dilakukan oleh John Watson adalah eksperimen Little Albert. Eksperimen ini dilakukan pada tahun 1920 dan bertujuan untuk menguji teori perilaku klasik dan conditioning. Dalam eksperimen ini, Watson menggunakan seorang anak laki-laki berusia 9 bulan yang diberi nama Albert sebagai subjeknya. Albert pada awalnya tidak takut terhadap hewan-hewan seperti tikus, kelinci, dan anjing putih. Namun Watson dan asistennya menggunakan conditioning klasik untuk mengasosiasikan stimulus yang tidak menyebabkan takut dengan stimulus yang menimbulkan takut. Prosedur eksperimen dimulai dengan menghadapkan Albert pada tikus pada saat yang sama. Watson memukul palu kebesaran di belakang Albert, yang menghasilkan suara keras yang mengejutkan. Hal ini berulang beberapa kali, sehingga Albert mulai mengasosiasikan tikus dengan suara keras, dan mulai menunjukkan ketakutan terhadap tikus tersebut. Kemudian Watson dan asistennya melakukan generalisasi conditioning tersebut dengan menghadapkan Albert pada objek serupa seperti kelinci, bulu, beruang, dan topi berbulu. Albert menunjukkan respon takut terhadap semua objek yang berhubungan dengan stimulus awal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Dini Mutia. Tokoh teori belajar behavioristik selanjutnya ada Edwin Ray Guthrie atau yang disebut juga Guthrie, lahir di Lincoln, Nebraska pada tanggal 9 Januari 1886 dan meninggal pada 23 April 1959. Guthrie pernah menjadi profesor psikologi di University of Princeton dari tahun 1914 sampai pensiun pada tahun 1952. Bersama dengan Harton, ia melakukan satu percobaan yang terkait dengan hasil teori belajarnya. Pada usianya ke-33 tahun, Guthrie memenangkan Nobel yang diberikan oleh Asosiasi Psikologi Amerika atas karyanya yaitu The Psychology of Learning yang dipubliskan pada 1935. Teori pembelajarannya menurut Guthrie yang utama adalah hukum kontiguitas merupakan suatu prinsip asosialisme, yaitu yang disebut respon atau suatu situasi cenderung diulang bila individu menghadapi situasi yang sama. Guthrie percaya bahwa pembelajaran terjadi melalui asosiasi dan pengkondisian atau suatu pasangan seringkali cukup untuk membangun koneksi. Prinsipnya yaitu one trial learning, yang artinya belajar satu percobaan dari Guthrie, menolak hukum frekuensi sebagai prinsip belajar. Suatu pola stimulus mendapatkan kekuatan asosiatif penuh pada saat pertama kali dipasangkan dengan satu respon. Belajar adalah kedekatan hubungan antara stimulus atau respon yang relevan. Berikut merupakan contoh eksperimen dari Guthrie. Eksperimen Guthrie-Horton. Guthrie dan Horton melakukan percobaan terhadap banyak kucing yang dimasukkan ke dalam kotak teka-teki dengan mengamati secara cermat sekitar 800 kali tindakan melepaskan diri dari kotak tersebut. Dalam percobaan terhadap kucing yang mencoba keluar dari kotak teka-teki dan berhasil dengan cara mendorong tuas menggunakan tubuh bagian belakang, kucing tersebut cenderung akan melakukannya kembali ketika mencoba keluar dari kotak teka-teki dalam waktu lain. Selanjutnya, metode pembelajaran yang digunakan oleh kelompok kami yaitu metode diskusi. Metode diskusi merupakan suatu metode pengajaran yang mana guru memberi suatu persoalan atau masalah kepada murid dan para murid diberi kesempatan secara bersama-sama untuk memecahkan masalah itu dengan teman-temannya. Dalam diskusi, murid dapat mengemukakan pendapat masing-masing, menyangkal pendapat orang lain, atau mengajukan usul-usul dan mengajukan saran-saran dalam rangka pemecahan masalah yang ditinjau dari berbagai segi atau aspek. Untuk lebih jelasnya, dapat teman-teman saksikan contoh video metode diskusi dari kelompok kami. Oke, menurut teman-teman, apa aja sih kekurangan dari teori belajar behavioristik ini? Coba jelasin menurut pendapat kalian masing-masing. Saya mau dengar dulu dari Ellen. Jadi kalau menurut saya, bahwa proses pembelajaran tidak memberikan kebebasan kepada siswa untuk berkreasi, bereksperimen, dan mengembangkan keterampilannya. Sistem pembelajaran secara otomatis dan mekanis menghubungkan pasangan dan siswa, menghasilkan kinerja seperti mesin atau robot. Akibatnya, siswa tidak mampu berkembang sesuai potensi yang dimiliki. Berarti habis ini saya mendengar pendapatnya Muti. Menurut pendapat saya, proses pembelajaran behavioristik ini kekurangannya memungkinkan kegiatan belajar menjadi kurang menyenangkan bagi siswa karena sebagai sentral guru bersikap otoriter, komunikasi berlangsung satu arah, guru
melatih dan menentukan apa yang harus dipelajari siswa sehingga kurang mengekspresikan bakat serta minat siswa. Oke, satu arah ya, dan dulunya itu otoriter. Betul. Nah, sekarang saya mau dengar pendapat dari Satu. Menurut saya, peserta didik hanya mendengarkan dengan tertib penjelasan guru. Pembelajaran seperti ini bisa dikatakan pembelajaran model kuno karena menghafalkan apa yang didengar dan dipandang sebagai cara belajar yang efektif. Penggunaan hukuman biasanya sebagai salah satu cara untuk mendisiplinkan. Oke, berarti segitu kekurangan dari teori pembelajaran dari ini. Apakah kalian ada pendapat-pendapat lain tentang kekurangan ini? Ya, sudah. Oke. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.